Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Arba'in Syah Ramadan dengan NIM 0820230017. Di sini saya akan menjawab 5 pertanyaan dari tugas ERP ini. Peran pemasok dalam integrasi SCM dan dampaknya pada kinerja supply chain. Pemasok bukan hanya penyedia bahan baku, mereka merupakan mitra strategis yang mempengaruhi hampir seluruh aspek kinerja supply chain. Berikut ada peran utama pemasok dalam integrasi SCM. Yang pertama, menjamin ketersediaan material. Kedua, mendukung efisiensi biaya. Ketiga, kolaborasi perencanaan. Nah, dalam SCM terintegrasi, pemasok ikut terlibat dalam forecast permintaan, perencanaan kapasitas, pengembangan produk baru, inovasi pengembangan produk, dan juga respon cepat terhadap perubahan. Lalu dampaknya pada kinerja supply chain, yang pertama itu lead time lebih pendek, biaya total supply chain lebih rendah, pengurangan risiko stock out dan overstock, kualitas produk meningkat, kolaborasi lebih kuat, dan komunikasi lebih efektif, serta produktivitas dan keadaan operasional juga meningkat. Proses utama dan aktivitas dalam integrasi SCM. Integrasi SCM menghubungkan seluruh aktivitas dari hulu ke hilir. Nah, berikut prosesnya. Yang pertama tuh ada planning, yaitu mencakup forecast permintaan, perencanaan kapasitas produksi, perencanaan kebutuhan material, penjadwalan produksi dan distribusi, dan juga perencanaan persediaan. Lalu ada procurement. Nah, itu ada seleksi pemasok, pemesanan material atau purchase order, negosiasi harga dan kontrak, manajemen vendor dan hubungan pemasok, penerimaan material dan inspeksi kualitas. Lalu dilanjut manufaktur, yaitu ada penjadwalan produksi, lalu ada proses produksi, quality control management, dan juga packaging. Lalu ada distribusi, mencakup warehouse management, order fulfillment, picking dan packing, transportation planning, dan juga delivery ke distributor, retailer, atau customer. Nah, dilanjut pengelolaan layanan pelanggan atau customer service, yaitu penanganan keluhan, after sales service, pengembalian barang, monitoring kepuasan pelanggan. Bagaimana TI dan ERP mendukung integrasi? ERP bekerja sebagai sistem pusat yang menyatukan semua data dan aktivitas dari berbagai departemen. Peran ERP dalam integrasi supply chain, yaitu yang pertama ada single source of truth, yaitu semua data yang termasuk inventory, plan, order, invoice, dan juga produksi berada dalam satu sistem. Tidak ada yang diduplikasi. Lalu yang kedua ada real time information, semua bagian termasuk pemasok, buyer, produksi, warehouse, dan juga finance dapat melihat informasi yang sama secara langsung. Lalu ada integrasi antar departemen, pengadaan terhubung ke perencanaan, produksi terhubung ke inventory, penjualan terhubung ke distribusi, finance terhubung ke semua aktivitas. Lalu ada automasi proses purchase order, otomatis berdasarkan MRP, penjadwalan produksi otomatis, tracking pengiriman secara digital. Lalu yang terakhir ada pengambilan keputusan lebih cepat seperti KPI supply chain, analitik permintaan, perencanaan permintaan berbasis AI, atau forecast. Nah, berikut perbedaan antara MTS, MTO, ETO, dan juga ATO. Yang pertama itu make to stock, yaitu produksi sebelum ada pesanan. Itu berdasarkan juga dengan forecast, contohnya seperti minuman, makanan, atau juga kemasan. Karakteristiknya yaitu persediaan yang tinggi, lead time pengiriman yang cepat, dan juga risiko overstock jika forecastnya salah. Lalu dilanjut ada make to order, yaitu produksi setelah ada pesanan. Contohnya seperti furniture custom atau makanan pesanan. Karakteristiknya tidak ada stok barang, jadi lead time lebih lama dan risiko overstock. Berikutnya ada engineering to order, yaitu produk dirancang dan diproduksi sesuai dengan pesanan. Contohnya yaitu kapal, mesin industri khusus, atau pabrik otomatisasi. Karakteristiknya yaitu prosesnya lama dan juga kompleks. Lalu banyak keterlibatan customer dalam mendesainnya. Biaya tinggi tapi sangat sesuai dengan kebutuhan customer. Dan yang terakhir ada assembly to order, yaitu penyimpanan komponen terpisah, lalu final assembly-nya dilakukan setelah pesanannya masuk. Contohnya komputer custom dan juga sepeda custom. Karakteristiknya itu lebih cepat dari MTO karena komponen sudah siap customisasi.
Nah, berikut tahapan implementasi ERP yang umum digunakan. Yang pertama itu pemilihan vendor. Nah, tahapannya yang pertama identifikasi kebutuhan perusahaan, lalu menentukan budget, evaluasi vendor seperti SAP, Oracle, atau Odoo. Nah, keempat ada demo, dan juga yang terakhir ada negosiasi kontrak. Lalu di tahapan selanjutnya itu perencanaan implementasi. Nah, tahapannya itu membentuk tim proyek ERP, menyusun timeline implementasi, menentukan modul yang diperlukan, dilanjut dengan desain sistem. Yang pertama tuh tahapannya mapping proses business existing, mendesain proses baru, menentukan konfigurasi sistem, menentukan interface antar sistem. Lalu ada migrasi data. Yang pertama tahapannya membersihkan data, lalu konversi data ke format ERP, dan yang terakhir load data ke sistem. Lalu konfigurasi dan juga development. Yang pertama tahapannya itu konfigurasi modul, kustomisasi jika diperlukan, integrasi dengan sistem lain. Berikutnya ada testing. Yang pertama dilakukan yaitu unit test, integration test, lalu yang terakhir ada user acceptance test. Nah, tahapan selanjutnya yaitu ada training and change. Yang pertama itu pelatihan user, pembuatan SOP baru, komunikasi perubahan ke seluruh karyawan. Nah, terakhir evaluasi dan continuous improvement. Yang pertama itu monitoring performa ERP, perbaikan proses, dan yang terakhir upgrade modul secara berkala.